Oke, sekarang kita bahas konsep nilai mutlak sebagai jarak. Nah, bagi kalian kelas 10 tentunya ini materi baru ya. Karena di SMP kita nggak belajar tentang nilai mutlak. Kita awali dengan memahami simbol nilai mutlak. Oke, ini nilai mutlak itu ditulis dengan garis lurus kiri dan kanan. Misalkan kayak gini, ini dibacanya mutlak X. Ini dibacanya mutlak P. Jelas ya? Nah, itu penulisan nilai mutlak. Sekarang kita akan mencari nilainya. Berapakah nilai dari mutlak 3 misalkan. Nah, biar simpel, biar kalian gampang ngertinya, kita pelajari dulu dengan konsep jarak. Mutlak 3 ini artinya berapakah jarak angka 3 dari 0 ya. Berapakah jarak angka 3 dari 0 pada garis bilangan. Jadi kalau kita tulis pakai garis bilangan, oke, dari 0 ke angka 3 ini jaraknya berapa? Ayo, berapa? 1, 2, 3. Lihat, 1, 2, 3. Oh, ternyata ini jaraknya adalah 3 satuan. Berarti mutlak 3 itu nilainya adalah 3. Gampang kan? Berapakah nilai mutlak negatif 4? Pakai jarak lagi, sama. Berarti berapakah jarak negatif 4 dari 0? Kalau kita buat garis bilangan lagi, dari 0 ke negatif 4, 0-nya di kanan, negatif 4 itu di kiri. Ya, ini jaraknya berapa? Iya, positif 4 gitu. Ini jaraknya 4 nih. Oh, berarti mutlak negatif 4 itu nilainya adalah 4. Lagi, berapakah nilai mutlak negatif 6? Ayo, berapa? Dari 0 ke negatif 6. Ya, dari 0 ke negatif 6 ini jaraknya berapa? Jaraknya 6 satuan. Berarti ini nilainya adalah 6. Nah, kalau kita perhatikan, mutlak 3 itu nilainya 3. Mutlak negatif 4 itu positif 4. Mutlak negatif 6 positif 6. Bilangannya kan sama hasilnya. Cuman tandanya selalu positif hasilnya. Oke, hasilnya selalu positif. Jadi nilai mutlak itu bisa kita artikan sebagai alat untuk mempositifkan. Jadi berapapun isinya itu hasilnya selalu positif. Contoh, misalkan kalian diminta berapakah nilai dari mutlak negatif 2020. Wah, ini berapa nih? Hasilnya ya pasti positif 2020 tanpa kita buat garis bilangan lagi. Berapakah nilai mutlak dari 2019? Kalau udah positif ya tetap positif 2019. Gampang kan? Nah, itu konsep nilai mutlak sebagai jarak. Sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? Mutlak X sama dengan berapa ya? 6. Berapakah nilai X? Berapa nilai X? Agar mutlak X ini nilainya 6. Kalau kita lihat konsep jarak lagi, ini artinya berapakah nilai X? Berapakah bilangan X yang berjarak 6 dari 0? Berjarak 6 dari 0. Kalau kita buat garis bilangan ya, dari 0 berjarak 6. Berjarak 6 dari 0 itu kan bisa ke kiri ke kanan. Ke kanan dulu. Kalau ke kanan berarti dari 0 berjarak 6, ya pasti di sini positif 6, ya enggak? Dari 0 berjarak 6 ke kiri sekarang. Ke kiri. Di sini berapa? Negatif 6. Ini jaraknya harus 6. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 6. Bisa dua nilai X. Coba teman-teman masukin. Kalau X-nya 6, mutlak 6 ya 6. Kalau X-nya negatif 6, mutlak negatif 6 ya 6. Jelas kan? Oke. Nah, sekarang gimana kalau kayak gini soalnya? Mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Berapa nilai X-nya? Ayo, gimana tuh? Berapa nilai X-nya? Nah, kalau kayak gini, ini artinya berapakah bilangan X yang berjarak 4 dari 2? Ya, dari 2. Berjarak 4 dari positif 2. Jadi bukan dari 0 lagi. Dari positif 2 berjarak 4. 4 ke kanan. Berapa? Jaraknya harus 4 ya. 4 ke kanan berarti di sini berapa? 6. 4 ke kiri. Di sini berapa? Ayo, 4 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 4, negatif 2, ya enggak? Ternyata nilai X yang memenuhi adalah
X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 6. Kita buktikan ya. Kita ganti, coba. Kalau X-nya negatif 2, kita masukkan ke sini. Negatif 2, X-nya ganti negatif 2 dikurangi 2. Berapa tuh? Negatif 4. Mutlak negatif 4, ya positif 4. Sekarang coba X-nya ganti dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan mutlak 4. Mutlak 4, ya positif 4. Sesuai kan? Jelas ya? Lagi. Kita coba lagi. Mutlak X ditambah 3 sama dengan 5. Ayo. Nah kalau gini, mutlak X tambah 3 itu sama aja dengan mutlak X dikurangi negatif 3 ya, sama dengan 5. Kalau di sini tandanya tambah, teman-teman jadikan dulu kurang. Oh berarti berapa bilangan X yang berjarak 5 dari negatif 3 gitu. Berjarak 5 dari negatif 3. Dari negatif 3 berjarak 5 ke kanan berarti berapa tuh? Berjarak 5 ke 0 aja itu udah 3 kan? Berarti ke sini 2. Oke? Saya ulangi. Cara ngitungnya dari negatif 3 ke 0 jaraknya kan udah 3. Sementara jarak yang kita cari 5, oh berarti 2 lagi ke kanan. Maka kita peroleh 2. Sekarang negatif 3 berjarak 5 ke kiri. Di sini berapa? Negatif 8. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan positif 2. Ya. Kita coba masukkan ya ke sini. Kita coba. Tadi persamaannya mutlak X tambah 3 sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan negatif 8. Negatif 8 tambah 3 sama dengan negatif 8 tambah 3 itu kan negatif 5. Mutlak negatif 5, positif 5. Benar kan? Sekarang kita ganti X-nya dengan 2. 2 tambah 3, mutlak 2 tambah 3 sama dengan mutlak 5. Mutlak 5 nilainya adalah 5. Oke, gampang kan? Oke, satu contoh lagi ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang gimana kalau misalnya soalnya tuh kayak gini. 6 min X, mutlak 6 min X sama dengan 3. Nah, kalau tadi kan X-nya ada di kiri. Sekarang gimana kalau X-nya ada di kanan? Nah, ini teman-teman balik aja. Caranya kita kali negatif dulu ya. Ini teman-teman boleh kali negatif. Jadi negatif 6 min X. Negatif 6 min X tanda mutlak sama dengan 3. Negatif kali positif 6, negatif 6. Negatif kali min X, positif X plus X sama dengan 3. Nah, yang positifnya di kiri, yang negatifnya di kanan ya. Ini jadi X kurang 6 sama dengan 3. Nah, ini akan menjadi bentuk seperti yang tadi lagi. Nah, kalau kita cari nilai X itu gini. Berapa sih bilangan X yang berjarak 3 dari positif 6? Dari 6 berjarak 3. 3 ke kanan dan berjarak 3 ke kiri. 3 ke kanan dari 6 berapa coba? 9 kan? Berjarak 3 dari 6 ke kiri, di sini berapa? Positif 3. Jadi dari sini kita peroleh X sama dengan 9 atau X sama dengan 3. Jelas ya? Nah, habis ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak berdasarkan definisi. Oke, sekarang kita belajar definisi nilai mutlak ya. Nah, ini materinya penting karena akan kita gunakan nanti di pertidaksamaan nilai mutlak juga. Nah, definisi nilai mutlak tuh kayak gini teman-teman. Mutlak X ini bisa menjadi sama dengan dia tetap X ya, nggak berubah sesuai isinya, jika di dalam mutlaknya X-nya itu positif atau 0. Atau bisa kita tulis lebih dari sama dengan 0. Oke? Sekali lagi, kalau isi di dalam mutlaknya positif atau 0, maka nilainya sama dengan nilai mutlak itu. Ya, sama dengan nilai ini apa adanya. Nah, akan menjadi negatif X atau kita kali negatif jika di dalamnya itu negatif, jika X-nya kurang dari 0 ya. Contohnya, berapakah mutlak 7? Karena dia udah positif isinya 7, maka nggak kita apa-apain lagi, maka hasilnya tetap 7. Nah, ini berdasarkan definisi. Gimana kalau mutlak negatif 7?
Kalau hasilnya atau kalau isinya negatif ya, kalau isinya kurang dari 0, maka kita apain? Kita kali negatif. Maka ini kita kali negatif. Jadi negatif negatif 7. Maka hasilnya positif 7 juga. Oke? Sekali lagi, kalau isi di dalam mutlaknya positif, maka dia apa adanya, kita tulis lagi. Tapi kalau isinya negatif, maka kita kali negatif, itu nilainya. Ya. Nah, contoh lagi. Mutlak 2x tambah 6. Ini gimana tuh? Dia akan sama dengan tetap 2x tambah 6 jika gimana? Jika 2x tambah 6, jika isi di dalam mutlaknya positif atau 0, lebih dari sama dengan 0. Ya. Dan sebaliknya ini kita kali negatif akan sama dengan negatif 2x tambah 6. Ya, kita kali negatif atau ini sama aja dengan negatif kali positif. Negatif 2x negatif kali plus 6 min 6 akan sama dengan ini jika di dalam mutlak 2x tambah 6 ya nilainya negatif, kurang dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba beberapa soal latihan kita bahas. Teman-teman perhatikan, catat ya. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan isi kolom komentar nanti. Oke, soal pertama. Hasil dari mutlak 13 dikurangi mutlak negatif 3. Mutlak 13 itu nilainya berapa? Kalau positif ya tetap positif kan? 13 dikurangi mutlak negatif 3. Ini negatif, berarti jadi positif 3. Jadi dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 10. Gitu ya. Ini sama aja dengan 13 dikurangi 3. Hasilnya adalah C, 10. Oke, contoh kedua. Mutlak 12 per negatif 18 kali mutlak negatif 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Caranya atas dibagi berapa tuh? Dibagi 6 ya. Atas bagi 6, bawah bagi 6. Jadi ini kalau kita sederhanakan menjadi mutlak negatif 12 dibagi 6 itu kan 2 per 18 dibagi 6 itu 3. Jadi mutlak negatif 2 per 3 kali mutlak negatif 6. Ingat mutlak itu mempositifkan. Jadi karena ini dimutlakan berarti hasilnya positif ya. 2 per 3 kali negatif 6 juga sama dimutlakan menjadi positif 6. Gitu. 2 kali 6 12. 12 dibagi 3 4. Jadi jawabannya adalah positif 4. D. Simpel kan? Oke, contoh ketiga. Untuk X sama dengan negatif 3, nilai mutlak 6 dikurangi mutlak X dikurangi 5 adalah, nah ini tinggal kita ganti aja ya nilai X-nya dengan negatif 3. Jadi ini sama aja dengan mutlak 6 dikurangi mutlak, ini mutlaknya ada beberapa ya, mutlak X, X-nya teman-teman ganti dengan negatif 3. Mutlak negatif 3 dikurangi 5. Oke. Nah, kita kerjakan dulu yang dari dalam. Ini berarti mutlak 6 dikurangi mutlak negatif 3 kan positif 3. Ya, 3 dikurangi 5 ini juga masih dalam mutlak. Di luarnya ini masih mutlak lagi. Sama dengan mutlak 6 3 dikurangi 5 itu negatif 2 dikurangi mutlak negatif 2. Ya, sama dengan 6 dikurangi mutlak negatif 2 positif 2. 6 dikurangi 2 4. Mutlak 4 ya 4. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita ke contoh keempat. Jika fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8, maka f negatif 1 sama dengan, nah di sini diketahui fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8. Kita akan mencari nilai f negatif 1. Caranya kita ganti aja X-nya dengan negatif 1. Maka ini akan menjadi mutlak 4 kali X. Berarti 4 kali negatif 1 dikurangi 8 gitu. Sama dengan 4 kali negatif 1 negatif 4 dikurangi 8. Masih dalam tanda mutlak. Negatif 4 dikurangi 8 negatif 12 ya. Mutlak negatif 12. Ingat mutlak itu mempositifkan, jadi hasilnya ini positif 12 ya. Hasilnya adalah positif 12. Jawabannya D. Oke, lanjut ke contoh kelima. Nilai dari mutlak negatif 20 tambah 2x tambah x kuadrat
Untuk X sama dengan negatif 5 adalah, nah X-nya tinggal kita ganti aja dengan negatif 5 ya. Maka ini akan menjadi mutlak negatif 20 ditambah 2X, itu berarti 2 kali X-nya kita ganti negatif 5. Ditambah X kuadrat sama, di sini X-nya kita ganti lagi negatif 5 dikuadratkan. Sama dengan mutlak negatif 20 ya. 2 kali negatif 5 negatif 10, berarti ini akan kurang 10 ditambah negatif 5 dikuadratkan plus 25 sama dengan negatif 20 dikurangi 10 itu negatif 30. Negatif 30 ditambah 25 negatif 5. Negatif 5 dimutlakan jadi positif 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke contoh ke-6. Untuk X lebih dari 3, bentuk aljabar dari mutlak 3 min X adalah. Nah, ini kita pakai definisi ya teman-teman. Masih ingat definisinya? Mutlak X itu sama dengan kalau X-nya positif dia tetap X ya. Jika gimana tadi? Jika X-nya positif atau 0, X lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau di dalamnya negatif, dia kita kali negatif menjadi negatif X ya, jika X-nya negatif. Oke. Nah, dari sini kita harus ngecek kalau X lebih dari 3 kita masukkan ke sini, hasilnya positif apa negatif gitu ya. Ambillah X lebih dari 3, kita ambil misalkan X-nya 4 aja. Ya, kita masih ambil X-nya 4. Coba kalau 3 dikurangi 4, negatif kan? Ya enggak? Ternyata di sini isinya tuh negatif, kurang dari 0. Kalau negatif tadi gimana? Menjadi kita kali negatif lagi. Maka mutlak 3 min X karena isinya itu negatif untuk X lebih dari 3, maka kita kali negatif menjadi negatif 3 min X gitu ya. Gimana kalau kita kali negatif? Negatif kali 3 negatif 3. Negatif kali negatif X plus X, atau boleh kita tulis X kurang 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke contoh ke-7. Untuk X kurang dari setengah, bentuk aljabar 3 min 6X adalah. Nah, ini sama, kita pakai definisi juga. Kita masukkan X yang kurang dari setengah, kita cek dia hasilnya positif atau negatif ya. Saya ambil kalau kurang dari setengah, biar gampang X-nya 0 aja. Ya, 0 kan kurang dari setengah. Coba kita ganti X-nya dengan 0, berarti 3 dikurangi 6 kali 0, 0. 3 dikurangi 0, positif 3. Oh, ternyata hasilnya itu positif ya. Jadi kalau hasilnya positif, hasilnya ya ini lagi ya. Jadi mutlak 3 min 6X untuk X kurang dari setengah, ternyata hasilnya tuh positif. Jadi nggak kita apa-apain lagi, kita tulis lagi 3 min 6X. Jadi hasilnya ini ya, 3 min 6X. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita ke contoh ke-8. Mutlak akar 2 dikurangi akar 5 sama dengan. Nah, ini kita perlu tahu hasilnya tuh akan negatif atau positif ya. Kita pakai definisi di sini. Lihat, akar 2 itu kan lebih kecil daripada akar 5 kan? Ya enggak? Jadi otomatis kalau akar 2 dikurangi akar 5, ini pasti hasilnya tuh negatif. Pasti hasilnya negatif. Kalau negatif diapain coba? Berdasarkan definisinya, kita kali negatif, maka mutlak akar 2 dikurangi akar 5. Ini karena hasilnya negatif, maka hasilnya nilainya itu kita kali negatif. Menjadi negatif akar 2 dikurangi akar 5 gitu. Negatif kali akar 2 negatif akar 2, negatif kali negatif akar 5 menjadi plus akar 5. Atau ini bisa kita balik menjadi akar 5 min akar 2. Mana yang ada? Yang sama, yang ini ya. Negatif akar 2 plus akar 5, sama kan? Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh ke-9. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan ini. Mutlak X min Y ditambah mutlak 2X min 6 sama dengan 0. Nah, ini tandanya tuh tambah. Sekian ditambah sekian hasilnya tuh 0. Yang pasti gak mungkin ini negatif ya. Mutlak itu gak mungkin negatif. Mutlak itu 0 atau positif. Nah, seandainya lebih dari 0 dijumlahkan hasilnya 0, itu gak mungkin. Jadi yang mungkin itu sebelah sini nilainya 0, yang sebelah sini nilainya 0 juga. Oke? Jadi kemungkinannya itu kayak gitu. Jadi X min Y sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X sama dengan positif Y.
Nah, dari sini 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan positif 6. X sama dengan 6 dibagi 2. X nya 3. Jadi y nya berapa? X kan sama dengan y, maka y sama dengan 3 juga. Nah, ini nilai x dan y yang memenuhi. Kita coba ya. Kalau x dan y nya kita ganti dengan 3, berarti 3 dikurangi 3 kan 0. Kemudian ini x nya 3. 2 kali 3, 6 dikurangi 6, 0 juga. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Sesuai ya. Jadi jawabannya x sama dengan 3, y sama dengan 3. 3,3. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut ke contoh ke-10. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini. Mutlak x tambah 4 dikurangi 4 kali mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, ini mutlak negatif 3 kan tahu ya nilainya berapa? Positif 3 kan. Langsung aja kita ganti. Jadi ini menjadi mutlak x tambah 4 dikurangi 4 kali mutlak negatif 3 itu 3 sama dengan 3. Jadi mutlak x tambah 4, negatif 4 kali 3 negatif 12 sama dengan 3. Mutlak x tambah 4 sama dengan negatif 12 pindah ruas ke kanan menjadi 3 tambah 12 berapa? 15 gitu. Nah, ini penyelesaiannya teman-teman bisa pakai konsep jarak atau ada cara cepat juga ya. Kayak gini nih. Seandainya mutlak P sama dengan K, maka nilainya itu P sama dengan positif K atau P sama dengan negatif K. Oke? Kita juga bisa pakai cara ini. Nah, jadi di sini X tambah 4. Jadi di sini x tambah 4 sama dengan positif k. Berarti positif 15. Maka x-nya berapa? X-nya itu 15 dikurangi 4. X-nya adalah 11. Atau P sama dengan negatif k. P-nya itu yang ini ya. Atau x tambah 4 sama dengan negatif k. K-nya itu 15. Negatif 15. Jadi x-nya berapa? X-nya itu negatif 15 dikurangi 4. X-nya adalah negatif 19. Nah, ini nilai X yang memenuhi. Nah, kalau kita pakai konsep jarak ya, X tambah 4 sama dengan 15. Itu kan sama aja dengan gini. X dikurangi negatif 4 sama dengan 15. Artinya berapa bilangan X yang berjarak 15 dari negatif 4? Dari negatif 4 berjarak 15 ya. Dari negatif 4 ke 0 jaraknya udah 4 kan. Berarti kita butuh 11 lagi. Ya, di sini 11. Nah, ke kiri dari negatif 4 berjarak 15 lagi. Berjarak 15 berapa tuh? Berarti negatif 19 kan. Oke, jadi X-nya itu 11 atau negatif 19 sesuai. Ya enggak? Jadi teman-teman bisa pakai cara yang ini atau bisa juga pakai konsep jarak. Oke, lanjut contoh 11. Tuliskan bentuk sederhana dari mutlak 3x min 6 dikurangi mutlak x min 4 kali mutlak x tambah 1 untuk x lebih dari negatif 2 kurang dari 4. Nah, ini pakai definisi lagi ya. Kita lihat ini hasilnya positif atau negatif untuk interval ini, untuk x antara 2 dan 4. Di sini saya ambil aja x-nya 3 ya yang memenuhi. Sebenarnya x-nya ini tidak terbatas bilangan bulat, sebenarnya bisa aja 3,5, 3/4 gitu. Di sini saya ambil 3 aja bilangan bulat. Kita coba masukkan ke sini, hasilnya positif atau negatif. Oke. Untuk x sama dengan 3, coba. 3 kali 3 9, 9 dikurangi 6 itu positif 3. Oh, ternyata positif ya. Masukkan juga ke sini, x-nya 3, 3 dikurangi 4, oh ternyata di sini negatif. 3 tambah 1 positif, di sini positif. Dan ingat definisi, kalau isi di dalam mutlaknya positif, tidak kita apa-apain lagi, kita tulis lagi ya. Jadi di sini mutlak 3x min 6 ya sama aja dengan 3x min 6 karena hasilnya positif. Dan berdasarkan definisi, kalau nilainya negatif, kita kali negatif. Jadi dikurangi ini negatif, kita kali negatif. Negatif x min 4, kita kali negatif. Ini hasilnya tadi positif, berarti nggak kita apa-apain lagi, kita tulis lagi x tambah 1 gitu ya. 3x min 6
Di sini negatif kali negatif menjadi plus X min 4 kali X plus 1 sama dengan 3X min 6 ditambah, ini kita kalikan ya, X kali X kuadrat X kali 1 plus X, negatif 4 kali X negatif 4X, negatif 4 kali 1 min 4. Oke, kita buka aja kurungnya. Nggak berubah tanda, kenapa? Karena di sini tandanya positif plus. Jadi kita peroleh X kuadrat ya. Kemudian 3X ditambah X, 4X kan. 4X dikurangi 4X, oke, berarti habis. Saya ulangi, 3X ditambah X kan 4X dikurangi 4X, oke, di sini X-nya habis. Tinggal negatif 6 dikurangi 4 itu negatif 10, negatif 10. Jadi bentuk sederhana dari bentuk ini adalah X kuadrat min 10. Oke, lanjut ke contoh 12. Tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak X tambah 7 kuadrat dikurangi 3 kali mutlak X tambah 7 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan kuadrat yang udah teman-teman pelajari di SMP. Terlebih dahulu kita misalkan aja dulu ya. Ini kita misalkan, misal mutlak X tambah 7, kita misalkan P aja. Jadi setiap mutlak X tambah 7 kita ganti dengan P. Jadi mutlak X tambah 7 kuadrat, ini kita ubah menjadi P kuadrat dikurangi 3 kali mutlak X tambah 7, berarti dikurangi 3P dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Kita faktorkan ya. Masih ingat cara maktorin persamaan kuadrat? Kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3, kalau dikalikan hasilnya itu negatif 4. Berapa? Negatif 4 dan positif 1. Min 4 plus 1. P min 4 sama dengan 0, maka P sama dengan positif 4. P plus 1 sama dengan 0, maka P-nya adalah negatif 1. Dari sini kita peroleh P sama dengan 4. Balikin lagi, P-nya ubah ke bentuk mutlak. P itu apa? Mutlak X tambah 7 kan, sama dengan 4. Atau mutlak X tambah 7 sama dengan negatif 1. Ingat, mutlak itu hasilnya itu positif atau 0. Sementara di sini hasilnya negatif. Berarti untuk bagian ini jelas tidak ada yang memenuhi TM. Jadi kita tinggal mencari yang ini, teman-teman. Mutlak X tambah 7 sama dengan 4. Ingat tadi, mutlak P sama dengan K, berarti P sama dengan positif K atau P sama dengan negatif K, gitu ya. Jadi dari sini kita peroleh X tambah 7 sama dengan 4 atau X tambah 7 sama dengan negatif 4. X tambah 7 sama dengan 4, maka X-nya berapa? Ya, 4 dikurangi 7, X-nya adalah negatif 3. Bagian sini, X tambah 7 sama dengan negatif 4, maka X-nya adalah negatif 4 dikurangi 7, X sama dengan negatif 11. Jadi jawabannya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 11. Udah, itu ya. Atau teman-teman bisa juga ini pakai konsep jarak, dicoba aja ya. Berapakah bilangan X yang berjarak 4 dari negatif 7 gitu. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir. Ini contoh ke-13 ya. Tentukan penyelesaian dari mutlak X min 7 dikurangi mutlak X min 2. Nah, gimana kalau kayak gini? Di sini isi di dalam nilai mutlaknya itu beda. Nah, caranya kalau soal bentuk kayak gini, teman-teman cari pembuat 0 dari masing-masing nilai mutlak ya. X min 7 pembuat 0-nya berapa? Ya, X sama dengan 7, ya enggak? Kalau X-nya 7, itu kan 0 nilainya. X min 7 kan 0. Jadi di sini pembuat 0-nya X sama dengan 7. Untuk X min 2 pembuat 0-nya X-nya berapa? X-nya adalah positif 2 ya. Nah, sekarang kita buat interval, teman-teman. Kita buat interval ya. Batasannya yang ini pembuat 0-nya 2, kemudian 7 ya. Nah, sebelah sini berarti dari 2 ke kiri itu berarti kan X-nya kurang dari 2. Ada di sebelah sini berarti X-nya itu lebih dari sama dengan 2,
kurang dari 7. Di sebelah kanan 7, X-nya lebih dari sama dengan 7. Nah, kita cek satu per satu. Interval pertama, kita cek dulu untuk X kurang dari 2. X kurang dari 2, ambil sembarang X yang kurang dari 2. Saya ambil X-nya 0 misalkan ya. X sama dengan 0, ini kan kurang dari 2. Masukkan ke sini. Coba masukkan. X-nya ganti dengan 0. 0 dikurangi 7, oh ternyata negatif. 0 dikurangi 2, negatif. Karena hasilnya negatif, berdasarkan definisi diapain? Kita kali negatif ya. Ini akan menjadi negatif X min 7 dikurangi negatif X min 2 sama dengan 3. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 7 plus 7. Ini negatif kali negatif, itu positif kan? X min 2 sama dengan 3. Negatif X tambah X itu habis. 7 dikurangi 2, 5 sama dengan 3. Ini jelas tidak ada yang memenuhi untuk interval sebelah sini. Sekarang kita coba interval tengah ya, interval kedua. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Kita ambil X-nya berapa? Saya ambil X-nya 3 aja ya. X-nya kita ambil 3 aja coba. 3 dikurangi 7 negatif kan? 3 dikurangi 2 positif. Kita coba. Karena di sini negatif, berarti ini kita kali negatif. Negatif X min 7 dikurangi, ini hasilnya positif, berarti kita tulis lagi aja. X min 2 sama dengan 3. Negatif kali X negatif X, negatif kali negatif 7 plus 7. Negatif kali X negatif X, negatif kali negatif 2 plus 2 sama dengan 3. Negatif X dikurangi X negatif 2X, 7 tambah 2 plus 9 sama dengan 3. Jadi negatif 2X sama dengan 3 dikurangi 9, negatif 6. Maka X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, X-nya sama dengan 3. Oh ya, ini intervalnya 7 ya. Nah, kita cek X-nya sama dengan 3. 3 ada di interval ini enggak? Ada kan? Berarti memenuhi. X sama dengan 3 memenuhi. Sekarang kita cek interval terakhir. Interval terakhir adalah X lebih dari sama dengan 7. Kita cek X lebih dari sama dengan 7. Saya ambil X sama dengan 8 misalkan. Masukkan ke sini. 8 dikurangi 7 positif. 8 dikurangi 2 positif. Hasilnya positif, jadi enggak kita kali negatif lagi. X min 7 dikurangi X min 2. Ingat pokoknya kalau positif ya kita tulis apa adanya sesuai yang ada di dalam mutlaknya. Sama dengan 3. Kita buka kurungnya. X min 7 negatif kali positif, negatif X, negatif kali negatif 2 plus 2 sama dengan 3. X dikurangi X habis. Negatif 7 ditambah 2 negatif 5 sama dengan 3. Tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Itu jawabannya. X sama dengan 3. Udah. Oke, itulah pembahasan konsep dasar nilai mutlak. Insya Allah video berikutnya saya akan ngebahas sifat-sifat dari nilai mutlak beserta contoh-contoh soal penerapannya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Silahkan share jika video ini dirasa bermanfaat dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.